Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadhan Syarahimmawan dengan NIM 2001819. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama itu ada penyebab kegagalan dari rem. Yang kedua itu ada ciri-ciri kerusakan pada rem ABS dan cara mengatasinya. Tapi sebelum ke situ, seperti yang kita tahu bahwa sistem rem itu merupakan suatu sistem pada kendaraan yang memiliki fungsi untuk memberhentikan atau memperlambat laju kendaraan. Pada komponen sistem rem itu pada dasarnya ya yang disc brake, karena kendaraan sekarang sih itu udah mulai menggunakan disc brake. Itu biasanya memiliki komponen seperti yang pertama itu ada pedal rem, yang kedua itu ada master cylinder, lalu yang ketiga ada kaliper, yang keempat itu ada pad kit atau kampas rem, yang kelima itu ada piston rem, dan yang terakhir keenam itu ada piringan cakram. Nah, keenam komponen ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama pedal rem itu sebagai media pengaktif dari sistem rem. Yang kedua master cylinder itu membagi arah dari minyak rem sendiri ya, kan roda itu memiliki kendaraan memiliki 4 roda dan dibagi oleh master cylinder tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada kaliper. Kaliper itu berfungsi untuk sebagai rumah atau tempat dipasangi komponen-komponen sistem rem seperti pad kit, kemudian piston rem. Yang berikutnya itu ada tadi itu pad kit ya. Nah, untuk pad kit sendiri itu berfungsi untuk menjepit si cakram, sehingga cakram yang berputar itu bisa dijepit dan bisa menghentikan laju kendaraan. Yang kelima itu ada piston rem. Piston rem berfungsi sebagai yang mendorong pad kit pada saat melakukan pengereman, sehingga pad kit bisa saling berdekatan dan akhirnya menjepit si piringan cakram. Dan piringan cakram sendiri itu berfungsi untuk media yang dijepit oleh pad kit. Nah, oh iya, kemudian apa sih sistem rem ABS? Nah, untuk sistem rem ABS itu memiliki singkatan anti locking brake system, yang dimana dari tata bahasanya merupakan sistem rem anti terkunci. Nah, biasanya pada pengereman yang mendadak, steering itu tidak bisa berbelok walaupun sudah dibelokkan, tapi seperti terkunci dan bisa menyebabkan kecelakaan. Sehingga terciptalah suatu inovasi rem ABS ini. Rem ABS memiliki komponen tambahan. Oh ya, sebelum masuk ke komponen, ABS ini memiliki manfaat sebagai menstabilkan pada saat pengereman, menstabilkan kendaraan pada saat pengereman. Dan ini merupakan sistem tambahan dari sistem pengereman ABS ya. Itu merupakan sistem tambahan dan memiliki komponen seperti speed sensor, kemudian ada ABS hydraulic pump, kemudian ABS hydraulic valve, dan yang ketiga itu ada ABS pump, yang keempat itu ada ABS control module. Speed sensor seperti yang kita tahu bahwa itu merupakan sensor yang menghitung kecepatan kendaraan, dan itu sangat berfungsi untuk mengetahui kecepatan kendaraan dan seperti apa harusnya pemberian sistem ABS ini kepada sistem rem. Kemudian tadi ada ABS hydraulic valve. Nah, untuk ABS hydraulic valve ini merupakan sebuah sistem katup pada rem ABS untuk memanipulasi tekanan pada sistem rem. Jadi tekanan pada minyak rem itu akan dikurangi oleh katup tersebut, sehingga pengereman bisa secara diatur waktu itu akan seperti menjepit
tidak tidak menjepit, tapi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kemudian ada ABS pump. Untuk ABS pump sendiri itu berfungsi untuk memompa kembali si minyak rem ketika dimanipulasi atau dikurangi tekanan pada sistem remnya oleh tadi itu ABS hydraulic pump. Nah, jadi ketika tekanan dikurangi, otomatis untuk menjepit kembali si rem cakram itu perlu ada tekanan lagi kan. Nah, ABS pump inilah yang berfungsi untuk mengembalikan tekanan minyak rem. Kemudian yang terakhir itu ada ABS control module. ABS control module itu merupakan sistem komputerisasi atau prosesor pada sistem ABS yang dimana akan membaca kode-kode atau scan kode-kode pada setiap bagian sistem ABS, dan yang nantinya akan dikirim ke ECU atau Electronic Control Module, Electronic Control Unit, maaf. Nah, masuk ke masalah yang tadi itu nomor 1, penyebab kegagalan rem. Untuk penyebab kegagalan rem, menurut saya dan beberapa referensi yang telah saya baca itu memiliki 3 masalah. Yang pertama itu memiliki masalah tentang minyak rem yang sudah jelek, dan itu bisa menyebabkan rem ngeblong atau ngeplos. Yang kedua itu akibat terlalu lama dipakai. Terlalu lama dipakai itu menyebabkan panas, karena setiap penekanan pada sistem rem itu akan menciptakan panas, dan panas itu membuat minyak rem akan menguap. Jadi panas akan teralihkan ke minyak rem akan menguap, jumlahnya sedikit terkurangi dan tekanan akhirnya mengurang, sehingga saat panas itu akan ngeplos atau blong gitu. Kemudian untuk yang ketiga itu ada lock terkunci atau steering terkunci. Jadi saat pengereman mendadak, roda itu akan benar-benar berhenti, dan gesekan terhadap aspal itu akan nol, bahkan enggak tidak terlalu nol, cuma kelaju kendaraan, roda berhenti tapi kendaraan akan tetap melaju dan steering tidak bisa digerakkan. Itu bisa menyebabkan kecelakaan karena kendaraan tidak dapat berbelok. Dalam bahasa Inggris biasa disebut locking up, dan itu sering terjadi jika teman-teman sekalian sering melihat atau menonton Formula One. Itu sering sekali terjadi pengereman yang dilakukan pembalap, mengerem sampai mentok, rem depannya sampai berhenti, tapi kendaraan itu tidak dapat berhenti karena masih ada gaya yang tercipta atau tersisa pada kendaraan dan tidak dapat berhenti dengan baik. Sehingga rem ABS itu diciptakan untuk meningkatkan keamanan safety riding, keamanan atau safety saat berkendara. Untuk yang kedua itu masalah pada ciri-ciri ABS bermasalah dan cara mengatasinya. Masalah yang biasa terjadi pada rem ABS itu biasanya diawali atau ditandai dengan ciri-ciri pada lampu indikator di dalam kabin. Pada bagian lampu indikator kita seperti ada lampu indikator ABS, kemudian ada lampu indikator bensin dan lain-lain. Itu semua di scan atau dibaca oleh sensor. Nah, untuk ABS sendiri kita bisa baca dengan melihat lampu bertuliskan ABS lingkaran seperti ini, dan itu akan benar-benar bisa terbaca karena menggunakan sensor ABS yang dikontrol oleh kontrol modul ABS tadi, dibaca oleh ECU, oleh ECU, dan muncullah lampu tersebut. Nah, cara pembacaannya biasanya saat kendaraan berhenti, ABS itu akan menyala. Setelah melalui 10 km per jam atau kendaraan bergerak, lampu ABS mati. Itu bisa disebut kondisi yang normal. Tetapi ketika kendaraan bergerak dan ABS lampunya itu masih menyala,
itu menandakan sistem ABS kita sedang tidak baik-baik saja atau memiliki masalah. Biasanya yang dilakukan itu melakukan scanning data atau diagnostic trouble code (DTC) menggunakan komputerisasi untuk membaca kode pada sensor yang bermasalah. Dari situ akan terbaca misalnya kodenya itu ada E1046 misal ya. Tidak, ini bukan kode yang sebenarnya, hanya merupakan misal, dan itu ada biasanya ada tulisan ABS control module tidak bekerja dengan baik. Itu untuk contohnya ya. Dan harus dilakukan perbaikan seperti ABS-nya harus diganti, atau mungkin ada kabel yang putus akibat digigit tikus dan lain-lain, atau mungkin ada soket yang longgar, itu bisa terjadi juga, atau juga bisa dari speed sensor yang rusak dan itu harus diperbaiki. Setelah semua terperbaiki, biasanya pada diagnostic trouble code kodenya akan hilang. Itu menandakan bahwa sistem ABS sudah diperbaiki dengan baik dan siap dilakukan untuk pengujian apakah apa yang kita atasi tersebut atau perbaiki sudah benar-benar selesai atau masih ada lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.